Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari terus dan tiada henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dan karunia Allah terlampau banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Lebih-lebih nikmat umur, nikmat kesempatan, kesehatan, keamanan, dan tentu taufik dan hidayah untuk bisa terus melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, termasuk pagi hari ini. Meskipun di luar hujan, tapi alhamdulillah Allah masih memberi kita kemampuan untuk berjalan menuju salah satu rumahnya, menjalankan salat subuh berjamaah dan bersabar sejenak melanjutkan ibadah kita. Setelah berzikir, kita saling menasihati, mendengar petuah sebagian alim ulama kita yang insyaallah ta'ala kita baca dari buku Riyadhus Shalihin, tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berisi sebahagian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga menjadi nasihat, pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan tentu semoga majlis kita bagi hari ini menjadi majlis zikir, majlis syukur, majlis amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh yang kita curahkan, tenaga, pikiran, harta dan semuanya, semoga Allah hitung sebagai amal kebajikan kita yang akan dibalas kebaikan yang lebih di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga salawat, salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih bersabar dan setia untuk mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Amin. Pagi hari ini, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hari Ahad. Ahad nopo nggih? Kliwon. Ahad Kliwon kalau di kalender saya sudah tanggal 8. Mungkin masih ada yang tanggal 7. Tidak masalah. Bulannya Sya'ban atau Ruwah 1445 Hijriah. Alhamdulillah ibu bapak, kita sudah memasuki bulan Ruwah atau bulan Sya'ban, berarti Ramadan sebentar lagi. Berapa hari lagi bu? Berapa hari lagi? Ya pokoknya nggak ada sebulan deh. Ya kita sudah tanggal 8, kemudian ya tanggal 8, kalau 29 atau 30 dikurangi 8 ya 21 lah, atau 22, kurang lebih seperti itu. 3 pekan lagi insyaallah ta'ala kita bersua dengan Ramadan. Kita berdoa semoga Allah beri kita waktu, kesempatan, kekuatan dan taufiknya untuk bersua bulan Ramadan, dan tentu mengisi bulan Ramadan dengan ibadah puasa, ibadah salat, ibadah zakat dan beragam ibadah kebaikan lain. Dan semoga pada akhir Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan pula bahwa bagi ibu bapak yang masih punya tanggungan, enggak Pak? Udah enggak. Masya Allah, masih hidup enggak punya tanggungan.
Iya. Putra putri ibu udah nikah semuanya. Berarti masih punya tanggungan tuh. Bapak-bapak masih punya istri dan anak, masih punya tanggungan. Maksudnya masih punya tanggungan utang puasa tahun kemarin, segera dilunasi ibu-ibu, bapak-bapak. Masih ada kesempatan kurang lebih 3 pekan. Saya sudah bebas Pak, sudah sejak dulu, sudah lunas. Oke. Ini ada kesempatan untuk memperbanyak puasa sunnah. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang paling banyak digunakan berpuasa sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali pada bulan-bulan biasanya kemarin-kemarin tidak selalu kita puasa 3 hari setiap bulan. Ini kesempatan untuk merapel, untuk mengumpulkan. Kita kumpulkan pada bulan Sya'ban. Begitu, jadi anjuran kita memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban bagi yang tidak punya hutang. Baik, itu sekedar mengingatkan karena puasa pada bulan Sya'ban sebagai tadi rapelan barangkali bulan-bulan lalu kita tidak sempat puasa atau mengqadha puasa Ramadan yang lalu, atau juga sebagai pengantar dan latihan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Sebagaimana kalau ada sholat fardu, sholat wajib itu sebelumnya ada qabliyah, sholat sunnahnya, lalu setelahnya ada ba'diyah. Begitu pula bulan Ramadan yang wajib puasanya itu, bulan Sya'ban ada dianjurkan puasa sunnah, nanti bulan Syawal pun dianjurkan berpuasa sunnah. Begitu. Semoga Allah memberi kita kemudahan nanti melaksanakan beragam ibadah pada bulan Ramadan. Amin. Baik, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah taala kita baca bab yang ke-22. Bab nasihat. Betul? Mudah-mudahan tidak salah ya yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Sebentar saya lihat catatan dan info dari betul. Bab kita pagi hari ini adalah bab ke-22 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ibu bapak nanti bisa membaca ulang, mengecek di dalam buku Riyadhus Shalihin babnya ke-22, yaitu babu an-nasihah, bab tentang nasihat. Hampir setiap saat kita mendengar yang namanya atau yang kata nasihat. Karena begitulah ibu bapak, hidup ini butuh nasihat. Mengapa? Karena manusia itu ya gak bisa terus istiqomah lurus stabil, itu gak bisa. Sudah karakter manusia begitu. Oleh karenanya kita diperintah setiap hari berdoa kepada Allah. Bahkan bukan setiap hari saja, setiap sholat. Bahkan bukan setiap sholat, setiap rakaat. Apa doa ibu bapak, doa kita supaya kita stabil, istiqomah, lurus terus? Ihdinas as-siratal al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika kita diperintah supaya berdoa kepada Allah agar selalu memohon petunjuk supaya bisa meniti jalan yang lurus, berarti ada kemungkinan besar kita ini memang mudah ke kanan, ke kiri, mundur atau berhenti. Sehingga kita butuh doa, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula dalam praktiknya kita butuh bimbingan dari orang lain, nasihat, pengingat dari bukan diri kita sendiri. Karena kelemahan kita ibu bapak sebagai hamba Allah, sebagai manusia itu kita punya kelemahan. Maka butuh nasihat. Supaya apa? Tetap jalan tadi. Supaya tetap berada di jalan yang lurus. Nah ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar yang lain sebelum kita mulai baca ini, sepertinya sudah ada. Sudah habis. Bocor juga. Mas, ada yang bocor nih. Mari saya temenin Bu. Pak, ini dia sepertinya hangat-hangat. Di luar sana hujan, Masya Allah. Oh iya, lupa tadi kita
doa ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Sudah doa tadi, cuma saya ingatkan kembali. Ada hujan, kita berdoa kepada Allah. Selesai hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Masya Allah. Ini namanya ginastol. Lawaki. Lawaki Pak itu. Nama? Kirang kendel? Oh. Ampun, rencangnya mengke Pak. Wah ini kalau temennya datang nggak jadi ngaji kita. Wah repot, saya nggak mau pokoknya. Kalau ngaji nggak boleh ada temennya teh ini. Nanti temennya. Kalau teh atau minuman boleh. Tapi kalau sedang ngaji jangan sekali-kali minuman dikasih temen. Ya, nanti nggak jadi ngaji. Wasik dengan temen teh itu. Ya. Baik, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca babun nasihat ya, innamal mu'minuna ikhwah. Imam Nawawi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah Al-Hujurat ayat 10, cuma dipotong saja kalimat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman ini bersaudara. Kaum muslimin, kaum mukmin ini bersaudara ibu bapak. Entah kenal apa tidak, entah ada hubungan kerabat atau tidak, hubungan pernikahan atau tidak, satu kampung atau bukan, beliaunya sama atau tidak. Ya. Muslim, saudara. Ya, sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Namanya bersaudara, kita berusaha untuk bersatu. Kalau saudara kita ini sakit, kita tidak suka supaya dia sembuh. Ya, tidak suka kalau dia sakit, dia pengennya dia sembuh. Kalau saudara kita miskin, kita tidak senang. Kita ingin saudara kita menjadi kaya. Kalau saudara kita barangkali tidak tahu, kita nggak suka. Kita senang saudara kita jadi paham, jadi pandai dan seterusnya. Begitu, karena sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Ketika kita dengar saudara, berarti ada usaha untuk saling memberi manfaat, saling memberikan faedah. Kita bersimpati, berempati, kita mencintai, kita pokoknya itu saudara saya. Berarti kita perhatikan, kita cintai sebagaimana kita cintai diri sendiri. Begitu. Kemudian juga beliau menyebutkan potongan-potongan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam surah Al-A'raf 62. Begitu pula ketika menyebut kisah Nabi Nuh, beliau menyatakan, jadi Nabi Nuh menyatakan kepada umat beliau, wa ansahu lakum. Nih, seorang nabi adalah seorang yang sangat sayang kepada umat dan kaumnya. Siang, malam, pagi, siang, sore, semua waktu digunakan untuk memberikan manfaat kepada umat dan kaumnya. Wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat buat kalian. Kalau kalian tersesat, diingatkan supaya jalan lagi. Kalau mereka tidak tahu, dikasih tahu ini yang benar. Intinya diajak menuju jalan yang lurus. Karena cinta, karena sayang, karena perhatian kepada umat dan kaumnya. Maka beliau menyatakan wa ansahu lakum. Meskipun dalam praktiknya ya ada yang mau, ada yang tidak. Itu urusan lain. Kita yang penting perhatian, kita yang penting berusaha memberi manfaat, mengajak kepada kebaikan. Kalau mau, walhamdulillah, toh itu akan membawa kebaikan buat kalian. Kalau tidak, ya sudah, aku sudah menyampaikan, dan itu akan membawa kebaikan bagi diriku. Kan begitu. Sekali bernabi Nuh saja, tidak semua kaum dan umatnya mau. Apalagi kalau kita saja, ibu bapak. Sehingga kalaupun kita ajak-ajak, kita memberikan nasihat ya kepada saudara kita, sahabat kita, teman kita, kalaupun mereka tidak mau, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Ada orang-orang hebat, bahkan jauh lebih hebat daripada kita, toh mereka juga ditolak nasihatnya. Jadi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menyampaikan. Begitu pula tentang Nabi Hud.
Nabi Hud pun seorang yang penuh kasih sayang kepada kaum dan umat beliau. Terbukti ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf juga 68, wa ana lakum nasihun amin. Aku, kata Nabi Hud, adalah orang yang memberi nasihat kepada kalian, dan aku pula orang yang terpercaya. Namanya seorang nabi, seorang rasul, pasti dia jujur dan terpercaya. Tidak mungkin dia berkhianat, tidak mungkin dia bohong, tidak mungkin dia keliru, apalagi menyampaikan nasihat kepada umat dan kaumnya. Nasihat itu isinya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, message, pesan dari Allah. Tidak mungkin keliru, pasti benar, disampaikan pula secara amanah. Itulah prinsip seorang nabi dan rasul, seorang pemimpin, seorang pemberi nasihat itu jujur dan amanah. Wa ana lakum nasihun amin. Tidak pernah berhenti menyampaikan nasihat. Diterima atau tidak, terus menyampaikan nasihat. Dibenci, dilarang, ditolak, terus menyampaikan nasihat. Di sini nggak diterima, cari tempat lain. Komunitas itu ditolak, cari komunitas lain, terus. Karena nasihat itu ibadah. Karena nasihat itu bahagian dari agama. Bahkan ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini ternyata yang nasihat. Allah pengajian bendino yang paling kur diceramai, dituturi, dinasihati. Harus paham. Semua orang mungkin sudah paham. Kalau sekedar pengetahuan paham, tapi apakah setiap kali kita bisa melakukan pengetahuan dan ilmu itu? Kadang kita lupa, kadang kita tidak sanggup. Tapi ketika diingatkan, dinasihati, oh jadi kuat, jadi mampu, jadi ingat. Nih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang ringkas. Hadis pertama di dalam bab ke-22, bab nasihat ini, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ruqayyah, kunyah beliau Abu Ruqayyah, nama asli Tamim, nama orang tuanya Aus, dari suku Ad-Dari, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama Islam ini ya nasihat. Jadi agama itulah nasihat, ibu bapak. Kemudian para sahabat bertanya, qulna liman? Loh, untuk siapa saja wahai baginda Rasul nasihat itu? Qal, beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, yang keempat wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin umat Islam, dan yang kelima wa ammatihim, untuk seluruh umat Islam. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, begitulah ternyata agama ini nasihat. Mungkin ada yang bertanya, loh kok nasihat untuk Allah? Masa Allah dinasihati? Nah, nasihat itu arti secara bahasa adalah memurnikan. Salah satu arti kata nasihat menurut bahasa Arab adalah memurnikan. Berarti kalau nasihat untuk Allah itu artinya memurnikan seluruh ibadah yang kita kerjakan ini hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya nasihat.
Katakan wahai Muhammad bahwa salatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, murni, tulus, ikhlas. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Maka keberadaan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Nah, beribadah itulah bertauhid. Hanya Allah yang boleh diibadahi, hanya Allah yang boleh disembah. Kita salat hanya kepada Allah, kita zakat hanya untuk Allah, kita puasa, makanya puasa juga man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Berpuasanya karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu hanya mengharap pahala balasan dari Allah. Jadi tidak ada pamrih, tidak ada unsur-unsur lain, betul-betul murni untuk Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nasihat untuk Allah itu, agama yang Allah berikan buat umat manusia ini, yaitu agama Islam, ternyata nasihat. Nasihat untuk siapa? Pertama untuk Allah, agar kita umat manusia bisa betul-betul beribadah secara murni dan konsekuen, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu bapak, kalau kita tidak diberi pengetahuan agama Islam, apa yang terjadi? Nunak-nunuk, tubruk sana, tubruk sini, ibadah sana, ibadah sini, sembah sana, sembah sini, minta sana, minta sini, bukan kepada Allah. Wong sudah ada agama Islam saja, sebagian umat manusia masih beribadah kepada selain Allah. Ada orang konon katanya beribadah kepada matahari, beribadah kepada bintang, beribadah kepada keyakinan-keyakinan ini dan itu. Ada jin, ada malaikat, mungkin ada arwah, ada orang mati, ada nabi, ada wali, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada benda mati, itu ada. Ya, minta kaya kepada selain Allah, terserah selain Allah itu siapa, itu salah. Itu namanya tidak bertauhid, namanya tidak menyampaikan nasihat untuk Allah. Karena minta contoh dari yang minta kekayaan, minta jodoh, minta kesehatan, minta kekuatan, termasuk minta kursi. Kalau minta kursi, kalau minta kursi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang konon katanya minta ke tempat-tempat wingit. Oh, kalau pengen kau karirmu bagus, kekuasaanmu langgeng, jabatanmu tinggi, toh datangilah itu tempat. Lakukan ini dan itu, bawa ini dan itu. Nah, ini namanya tidak bertauhid, tidak menasihati Allah namanya. Karena apa tadi? Seluruh amal ibadah hanya untuk Allah, termasuk berdoa itu, Pak. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah inti ibadah. Jadi kalau kita sholat itu ya cukup berdoa ibu bapak. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah apapun itu hakikatnya doa. Apa? Doa agar Allah ridhoi kita, agar Allah tidak murka kepada kita, agar Allah memberikan balasan kebaikan buat kita. Kayak begitu. Ya, doa. Jadi pamrih kita hanya untuk Allah. Itulah sesungguhnya kita beribadah memang pamrih, tapi pamrihnya meraih keridhaan Allah, bukan pamrih duniawi, bukan pamrih dari yang lain. Itu dia nasihat lillah. Maksud nasihat lillah adalah memberikan seluruh amal ibadah ketaatan kita ini hanya untuk Allah. Tentu setelah kita beriman kepada Allah, kita mencintai Allah, kita menaati Allah, lalu melakukan seluruh amal ibadah dalam agama ini hanya untuk Allah. Yang kedua, itu tadi ada wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya.
Masa Al-Quran dinasehati? Mestinya kan Al-Quran yang memberi nasihat kepada kita. Karena Al-Quran itu kandungan isinya memang agama. Itulah nasihat. Tapi mengapa kita yang harus menasehati Al-Quran? Maksud menasehati tadi, tulus ketika kita mengimani Al-Quran, tulus ketika kita mencintainya, tulus ketika kita membelanya, tulus ketika kita membaca, ketika kita memahami dengan benar, mengamalkannya, mengajarkannya, menyebarkannya, membelanya. Itulah nasihat untuk Al-Quranul Karim. Pertama tentu diimani. Nasihat untuk Allah, ya beriman kepada Allah, lalu memberikan seluruh amal kebaikan ini hanya untuk Allah. Al-Quran kita imani. Pertama kita imani, karena itu nasihat yang pertama. Yang kedua, kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita cintai, kita bela, kita ajarkan, kita sampaikan kepada seluruh alam. Itu mencintai Al-Quran. Wali rasulihi, menasihati Rasulullah ini juga. Masa Rasulullah dinasihati? Kan beliau manusia paling pandai, paling baik, paling bertakwa. Enggak mungkin tuh dinasihati. Apa maksudnya menasihati tadi? Makna kata tulus, ya. Jadi kata tulus apa? Tulus mengimani Nabi SAW. Betul-betul ikhlas, tulus, jujur dalam beriman kepada Nabi SAW. Begitu pula yang kedua, tulus dalam mencintainya. Jadi kalau kita mencintai Nabi, ya tulus, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan omong kosong begitu ya, jujur tadi. Kemudian mencintai beliau, membela beliau. Jadi kalau beliau direndahkan, beliau dihina, kita bela. Baik ketika beliau masih ada dulu, oleh para sahabat tentu yang membela, atau ketika beliau sudah tiada, kita yang tidak sempat bertemu, tidak melihat, tetapi ketika beliau direndahkan, dihina, maka kita wajib membela kehormatan, kedudukan, dan ketinggian derajat beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi terbaik, paling mulia, bahkan makhluk terbaik, paling mulia. Wajib kita bela, kita cintai, kita bela, kita imani. Dan itu semuanya dibuktikan dengan kita ikuti agamanya. Ini dia. Apalah artinya kita mengaku membela, mencintai, tapi kita tidak mengikuti agama beliau. Kita bela ajaran beliau. Ajaran beliau yang pertama, bertauhid kepada Allah, mengajak umat manusia supaya beribadah kepada Allah, dakwah tauhid, mengesahkan Allah, memanunggalkan Allah, menghindari syirik. Dan itu dakwah seluruh Nabi dan Rasul, ibu bapak. Kalau kita mengaku cinta Nabi, mengaku memberi nasihat untuk Nabi, kita mengaku umat Nabi, apalagi kita ingin syafaat Nabi, dan pasti semuanya, maka ikuti ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu apa? Pertama adalah ajaran tauhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus seorang Rasul untuk setiap umat. Sejak zaman dahulu ibu bapak sampai umat terakhir, itu umat Nabi Muhammad SAW, Allah kirim Nabi dan Rasul untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ani'budullah, sembahlah Allah saja, tuhankan Allah saja, ibadahi Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah, tinggalkanlah, hindarilah semua Tuhan, semua sembahan selain Allah. Itu jelas. Maka salah satu bentuk nasihat kita untuk Rasulullah SAW, di samping kita mengimani, kita wajib mencintai, kita membela beliau, maka kita mengikuti agama beliau. Dan agama Islam ini sudah sempurna ibu bapak, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat beliau masih hidup, sebelum wafat. Maka jangan kemudian kita kotori, jangan kemudian diubah, jangan diganti, jangan dikurang, jangan ditambah. Sudahlah, kita ikuti saja. Itu salah satu bentuk pembelaan dan
nasihat untuk Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk dalam praktik kita dia real praktek dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Salat berjamaah di masjid itu bahagian dari nasihat untuk Nabi. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi. Kita mengaji, kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis Nabi. Ini bagian dari membela Nabi, menasihati Nabi ya seperti ini. Ngajinya kita baca hadis Nabi, kita baca Al-Quran, kitab Nabi SAW. Jadi seperti itu jemaah. Ini bahagian dari upaya kita melaksanakan nasihat. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin. Sehebat apapun seorang pemimpin itu, pemimpin adalah manusia biasa. Manusia biasa. Yang namanya manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu asli karakternya adalah lemah. Sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, sepandai apapun, tetap umumnya adalah lemah. Ada saat dia lupa, ada saat dia lalai, ada saat dia keliru, ada saat dia berdosa. Apalagi kullu bani adama khata'. Setiap anak manusia, yaitu anak keturunan Nabi Adam, pasti banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Kemudian juga innahu kana zaluman jahula. Manusia ini umumnya juga zalum, punya karakter suka berbuat zalim, jahula, bodoh, tidak paham. Itu karakter manusia. Lah kalau nggak dinasehati, jadi apa ini? Jadi apa dunia? Jadi apa umat manusia? Maka seorang pemimpin pun tetap perlu nasihat. Sehingga para khalifah pun dahulu pun memiliki sahabat-sahabat khusus yang menjadi dewan penasehat. Ada dewan penasehat, orang-orang top pilihan yang supaya memberi nasihat. Bahkan kita ibu-ibu, bapak-bapak, ketika sholat pun, sholat kan pemimpin imamnya. Maka di belakang imam itu liyaliyani ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang di belakangku, kata Nabi SAW. Ini salah satu adab ketika sholat berjamaah, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan dia paham ilmu. Supaya apa? Namanya imam, bisa jadi lupa bacaannya, lupa gerakannya, mungkin salah bacaan, salah gerakan, mungkin dia batal, berhalangan. Maka yang di belakangnya ini yang paling dekat itu yang mengingatkan, menasehati, ataupun nanti mengganti kalau dia berhalangan. Apalagi ini pemimpin umat secara umum, mungkin pemimpin negara, pemimpin umat secara umum butuh diberi nasihat. Dan jangan segan menyampaikan nasihat ibu bapak. Termasuk mohon maaf, di rumah itu ada pemimpin. Bapak-bapak ini yang sebagai suami, sebagai kepala keluarga, pemimpin, perlu nasihat. Ibu-ibu jangan takut ya menyampaikan kalau suaminya salah, dinasehati. Tentu ada caranya ya, ada caranya. Tidak kemudian suaminya salah dimaki-maki, itu tidak betul. Dimarahi tidak boleh. Itu ada etika. Memberikan nasihat kepada orang yang lebih tinggi, lebih tua, pemimpin, itu nggak sembarangan. Nggak boleh menjatuhkan, nggak boleh merendahkan, nggak boleh mencaci maki, dengan adab, dengan etika. Karena Islam ini agama yang senantiasa menjunjung tinggi akhlak dan adab yang mulia. Tapi jangan kemudian dibiarkan. Nggak berani, ya meskipun pemimpin keliru, ingatkan. Kan begitu. Sholat saja imamnya salah, diingatkan dong. Suami salah, diingatkan. Apalagi pemimpin umat, apalagi pemimpin bangsa negara, tetap diingatkan. Karena begitulah agama, fungsi agama itu. Jadi agama ini bukan hanya untuk rakyat, bukan hanya untuk umat, orang biasa, nek pemimpin, ustadz, kiai, ulama itu nggak beragama. Enggak. Agama untuk semua umat manusia, entah Anda jadi pemimpin atau bawahan, jadi penguasa atau rakyat, jadi orang alim atau orang biasa, orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Hanya ini ditegaskan supaya kita betul-betul nanti sampai kepada semuanya, kepada para pemimpin.
Ya, pemimpin pun sehebat apapun dia manusia biasa, butuh nasihat, butuh bimbingan, butuh diingatkan jika dia lupa. Wa amatihim, dan tadi ya, bentuk nasihat kepada pemimpin tadi ya, kita cintai pemimpin kita bela jika dia benar, ya, kita ingatkan kalau dia salah, kita dukung kebijakan yang baik, ya, kita hindari kebijakan yang buruk, lalu kita ingatkan. Amar ma'ruf nahi munkar juga berlaku. Oh Pak, kebijakan Anda salah ini, jangan dilanjut, ya. Oh ini betul, kita dukung. Makanya kita taati pemimpin itu di dalam kebaikan. Oleh karenanya umat Islam itu sebenarnya enak jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Wahai orang beriman, taatilah Allah. Wajib nih, mutlak, karena Allah tidak mungkin keliru, pasti benar, pasti baik, pasti indah. Wa athi'ur rasul, taati Rasul secara mutlak. Rasul pasti benar, pasti jujur, pasti baik, pasti indah, nggak ada yang salah. Wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amr di antara kalian. Nah, untuk ulil amr ini tidak disebutkan wa ati'u. Artinya ketaatannya tidak mutlak. Kalau baik, kalau benar kita taati. Tapi kalau aturannya keliru, ya jangan ditaati, kita nasihati. Gitu ya. Jadi tidak mutlak. Nah, pemimpin ulil amr itu siapa? Umara dan ulama. Ulama dan umara. Para ulama kita itu ulil amr, wajib kita taati. Kalau benar, kalau salah diingatkan, meskipun namanya ulama. Ulama itu ahli ilmu, tapi bukan nabi. Ada kemungkinan salah, ada. Makanya ulama pun kalau salah diingatkan, tapi kalau betul diikuti. Umara juga sama, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Meskipun mereka sudah orang-orang pilihan, tetapi namanya juga manusia. Ya, kalau salah diingatkan, kalau betul ditaati. Itu Islam. Makanya ibu bapak termasuk nanti ya, negeri kita ini siapa pemimpin baru kita, kalau itu sah, ya kita ikuti, kita taati. Lupakan yang kemarin-kemarin mungkin pilihan kita karena ada 3 wabeh beda, sak masjid pilihannya beda kabeh. Begitu sudah jadi ya sudah. Sebagaimana kita salat di masjid, aku sudah ada imam kui begitu ya, yang maju iki ya sudah. Jangan kemudian melekas, duduk pilihanku ya, aku mau jadi makmum, jangan begitu. Ya. Jadi tetap ya, kalau sudah dipilih secara sah, itulah pemimpin kita. Kita wajib taati dalam kebaikan. Nih, khusus pemimpin wajib taati dalam kebaikan. Kalau kemaksiatan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Karena kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Seorang istri, kalau suaminya merintahkan suruh menyiapkan barang-barang yang haram, ya nggak boleh taat. Pokoknya pengiki siapke khomer. Wah, kamu kan anak buah, aku kan suamimu, aku pemimpin. Iya, tapi perintahnya salah. Mohon maaf, jangan, tidak boleh ditaati. Bahkan kita nasihati. Kita nasihati seperti itu. Termasuk juga pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau perintahnya, aturannya keliru, tidak boleh ditaati, tapi kita nasihati. Tapi kalau betul, kita dukung. Ya, kita dukung. Seperti itu prinsip Islam, Masya Allah. Karena yang dijunjung tinggi itu adalah kebenaran. Pemimpin itu kan hanya sosok yang menjalankan, mengatur saja. Karena dia manusia, bisa jadi salah. Kalau salah tetap diingatkan. Tapi ingat, memberi nasihat kepada pemimpin tentu dengan etika, adab yang hikmah, yang santun, lemah lembut. Tidak boleh menjatuhkan muru'ah atau kehormatan mereka. Lalu wa'amatihim, dan nasihat buat semua umat. Ya, termasuk seperti ini Bu Bapak. Kita ada pengajian, itu nasihat. Ada mau'idhah, nasihat. Ada ceramah, nasihat. Makanya ada setiap pekan itu khutbah, itu nasihat juga. Orang itu minimal ya sepekan sekali ngaji lah. Karena diwajibkan kita sepekan sekali supaya ngaji itu. Karena sudah sibuk, beragam ya kegiatan, aktivitas, sibuk. Kalau nggak dengerin ceramah itu lama-lama keras hatinya.
Ya, semakin jauh dari jalan tadi. Oh, setiap pekan minimal suruh dengerin, bahkan dengerinnya harus. Ribut dikit tidak boleh, sibuk dikit tidak boleh. Pokoknya harus konsentrasi, fokus mendengar khutbah, ya kan? Khutbah Jumat itu kita nggak boleh pak, main HP, oh nggak boleh, ngobrol nggak boleh. Jadi betul-betul dengerin, fokus supaya apa? Supaya nasihat itu masuk. Sepekan sekali loh. Kok nggak dipaksa gitu kayaknya orang tahu ngaji. Mau dipaksa turu. Iya, karena paling enak apa? Paling nyaman itu tidur saat ada khutbah. Ya. Ayo khutbahnya mendayu-dayu. Yo, puasane dingin, ya kan? Parpete empuk, ya kan? Masya Allah, suwi le khutbah itu kemungkinan besar ngantuk. Ya. Makanya khutbah itu harusnya kencang gitu ya, supaya apa? Tidak ada yang sempat ngantuk. Kalau ceramah seperti ini nggak apa-apa, bu ibu tidur juga boleh kok. Ya, boleh saja tidur kalau seperti ini. Ya, tidak seperti kalau khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat nggak boleh. Kita main-main aja nggak boleh kok. Itu sudah faqad lagha. Ya, sia-sia nanti. Main-main apalah kalau zaman dahulu kan. Lantainya masih pasir, masih tanah, mungkin ada kerikil, main-main itu nggak boleh. Kita betul-betul fokus supaya apa? Dipaksa supaya mendengarkan petuah, nasihat, ilmu, supaya sepekan kemudian itu paling tidak, baterainya itu masih hidup. HP aja sehari kalau digunakan full itu bisa dicas berapa kali? Apalagi kita sepekan. Jadi nasihat ibu bapak, nasihat. Apalagi Masya Allah, Allahu Akbar, untuk zaman ini itu ada teknologi canggih, itu nasihat bisa 24 jam non-stop. Lewat televisi ada, lewat video, lewat audio, visual, lewat YouTube, lewat apa saja, buku apalagi di mana-mana ada, pengajian walhamdulillah di masjid taklim, apalagi di Jogja ini setiap hari. Ibu mau cari pengajian setiap hari, pagi, sore, malam kayaknya ada. Subuh, pagi, sore, malam ada insya Allah. Itu kalau yang mau datang langsung. Kalau tidak 24 jam non-stop nih. Sampai kurang waktu kita. Begitu banyak nasihat ya dari para guru kita, para kiai, para ustadz, para ulama, para dai, para penceramah. Karena apa? Di sisi lain ternyata syaitan itu juga semakin luar biasa menggunakan teknologi canggih juga ternyata. Ibu-ibu bahwa kalau buka di YouTube, orang yang ngajak kepada neraka dan kesesatan banyak. Sholat kira wajib, iki orang, ya Allah, banyak ternyata. Yang merendahkan Nabi banyak, merendahkan Quran banyak, merendahkan Allah banyak. Makanya kalau nggak dinasihati, bisa jadi nanti dia terjebak, terseret arus seperti itu. Makanya kalau wah nang dindi kok isinya ceramah, itu nasihat. Walhamdulillah, tulisan banyak, ceramah banyak, suara banyak, pokoknya apa? Supaya kita ini tidak tersesat tadi, belok kanan, belok kiri, supaya kita ini tetap, ibaratnya kalau nyetir itu, meskipun jalannya tol, nek ngantuk, kalau nggak tahu rambu-rambu bisa jadi keliru, ya, bisa jadi mungkin dia tersesat dan seterusnya. Makanya terus fokus, ya. Kalau kemudian belok, balik lagi, belok kiri, balik lagi, ya, goyang-goyang, balik lagi. Itu dia fungsinya nasihat. Sehingga kita diperintahkan bahwa supaya saling menasihati ibu bapak. Kepada siapa? Seluruh umat tanpa peduli. Diterima walhamdulillah. Kalau tidak pun tidak ada masalah. Karena tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan kebaikan. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr, syarat keberuntungan ada 4 ibu bapak. Pertama beriman, kedua beramal soleh, ketiga saling menasehati tentang kebenaran. Nih, ini sudah jelas betapa syaitan itu dengan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia berupaya semaksimal mungkin menyesatkan umat manusia, sehingga kita butuh nasihat. Orang tidak akan beruntung kecuali saling menasehati. Kata saling itu bukan satu arah, 2 arah.
Penceramah pun perlu dinasihati. Dai, ustadz, kiai, guru, orang alim pun perlu dinasihati. Karena pemimpin tadi bisa ulama, bisa umar. Jadi dua, ya, saling. Karena watawasau, kan kalimatnya begitu. Tawasau artinya saling menasihati tentang kebenaran. Karena bisa jadi lupa, bisa jadi keliru, bisa jadi khilaf. Wa tawasau bisabr, dan saling menasihati yang keempat tentang kesabaran. Bu, Pak, kita ini kalau nggak sabar, Masya Allah tadi jam-jam 3 itu kan pada hujan. Wis udan jam 3, jam 4 itu kan waktu paling nikmat untuk mimpi. Apalagi hujan. Tapi kalau nggak sabar kita diingatkan mungkin, wah tangting apa? Wah jolali pengajian. Wah sekali kan tidak dielek kadang. Walhamdulillah diingatkan. Ya, kadang memang sepentas mengganggu, tapi justru itu adalah memberi nasihat buat kita. Jangan lupa pengajian, jangan lupa bangun malam, jangan lupa mungkin ini berdoa. Padahal saat itu enak-enaknya kita pulas, tidur, istirahat, bermimpi indah. Ya, tapi begitulah kita diingatkan untuk selalu bersabar. Sabar menjalankan perintah Allah, beribadah. Sabar menjauhi larangan. Sabar menerima ujian yang tidak menyenangkan. Ibu bapak, kalau kita tidak diingatkan 3 hal ini untuk selalu bersabar, berat hidup ini. Contoh, sabar untuk tidak melanggar yang haram. Sering kita sampaikan, golek sing haram wae angel, dadakan kon golek sing halal. Kalau nggak diingatkan ibu-ibu di pasar, di tempat jual beli, ya orang kalau sudah bicara duit, bicara ekonomi, kalau nggak sabar berat pada zaman ini. Sepenting duit, sepenting untung. Wis rasa nggawa agama kuwi nang pasar kene. Wah, rasa sok dadi kiai, rasa sok dadi penceramah, ini penting golek duit. Golek haram ya kan dadakan ngandani kono. Pikir awakmu dhewe. Nasihat di pasar apalagi? Ya. Begitu pula yang lain. Jadi tetap intinya nasihat. Mengapa? Karena setan tidak pernah berhenti berupaya menyesatkan hamba-hamba Allah ini dari jalan yang lurus sampai akhir kehidupan masing-masing. Jadi mereka itu ibu bapak setan, karena iblis masih hidup ya ibu bapak. Ya, komandan iblis itu sampai hari ini masih hidup. Ya nggak tahu jenderal berapa dia. Kalau di dunia ini ada jenderal 5, jenderal 6 mungkin ya paling tinggi. Iblis mungkin udah jenderal 10 mungkin. Dan punya bala tentara. Bala tentaranya semakin pintar, semakin canggih. Ingat ibu-ibu, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ini dia, setiap nabi dan rasul itu Allah jadikan memiliki musuh. Jadi musuh nabi dan rasul itu setan dari kalangan jin dan manusia. Begitu pula setiap orang yang mengikuti nabi dan rasul pasti punya musuh. Siapa musuhnya? Setan. Setan itu baik dari kalangan jin maupun manusia. Untuk menghadapi diri sendiri saja kita sulit melawan hawa nafsu, apalagi menghadapi musuh orang lain yang mengajak kepada kesesatan. Apalagi musuh kita ini setan. Setannya ada 2, ada yang tampak dan tidak tampak. Kita kalau sendirian tidak bisa ibu bapak. Makanya hendaknya tanasau, ya, tawasau, saling menasihati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Maka begitulah, ya, kita diperintah supaya saling menasihati. Bahkan ada satu kewajiban dalam hadis ini, saya baca 2 pendek. An Jarir bin Abdullah qal bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim, muttafaqun alaihi. Dulu para sahabat berjanji, berbaiat kepada Rasulullah. Di antara baiat itu apa saja? 1, berbaiat menegakkan salat. Nih ibu bapak, kalau kita mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tinggalkan salat. Itu mutlak harga mati. Ya. Kedua, wa ita'iz zakah, membayar zakat.
baik zakat fitri bagi fakir miskin, bagi orang kaya, maupun zakat mal khusus bagi orang kaya yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Ya, tidak semua orang kaya. Kayanya seberapa? Kalau kayanya cuman kayaknya kaya, wah, enggak. Kaya betulan minimal dia punya harta mandek senilai 80 gram emas murni dan sudah dimiliki setahun. Nah, itu dia baru wajib zakat. Tapi kalau duitmu piro 50 gram, belum. Ya. Tapi kalau 85 baru. Ini kaya betulan. Kemudian ini dia wan nushi likulli muslim. Kewajiban setiap muslim memberi nasihat kepada muslim lainnya. Ayo sholat, ayo zakat, ayo poso. Kalau yang sudah kaya, ayo haji, ayo ngaji, ayo maca Quran, ayo jujur, ayo jangan curang, ayo jangan zalim, ayo cari rezeki yang halal, ayo baik kepada keluarga, ya, jaga anakmu, jaga istrimu dari api neraka. Terus tiada henti, terus memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya, nah ini dia hadis terakhir yang disebutkan di dalam bab an-nasihah yang ketiga. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan sempurna. Kalian tidak bisa beriman dengan sempurna sebelum mencintai saudaramu secara muslim sebagaimana cintamu kepada dirimu sendiri. Kau tidak bisa sempurna imanmu sebelum kau mencintai kebaikan ada pada diri saudaramu sebagaimana kau cintai kebaikan itu ada pada dirimu. Tidak sempurna imanmu, kau benci keburukan ada pada saudaramu sebagaimana kau benci keburukan ada pada dirimu. Jadi kalau kita ingin sempurna iman kita ibu bapak, jadilah orang yang saling mencintai. Bukti orang mencintai itu mesti perhatian. Bentuk perhatian itu memberi nasihat. Masa kamu cinta nggak sama istrimu? Cinta. Lah kamu istrimu itu nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab. Sekarang mau kono rokok karpet duit. Ya nggak begitu. Kalau kamu cinta sama istri yang tidak pakai kerudung lah. Kalau keluar rumah pakai jilbab lah, kan begitu. Suami, seorang istri cinta suami, wes pokoknya menowai, yang penting untuk omah aku buat duit, Pak nih, ampun ngoten, yang penting halal, ampun patuh sing neko, sing ora halal dipun tilar mawon. Ingatkan suami, kalau ibu cinta sama suami, ingatkan. Kalau misalnya ada penghasilan suami yang barangkali tidak halal, maka ingatkan. Contoh seperti itu, anak kita juga demikian. Nah, hati-hati pergaulan sekarang, ya, jaga sholatmu, jaga cari teman yang baik dan seterusnya. Ingatkan selalu, nasihat-nasihat. Bahasa kita bu, cerewet bahasa ibu itu. Jadi orang tua, apalagi jadi ibu, mohon jadi orang tua yang cerewet. Katanya nggak baik cerewet, ya tergantung. Aku pengen jadi pendiam, anaknya nggak sholat diam, suaminya nggak sholat diam, itu salah. Cerewet pokoknya, harus cerewet, nggak pernah berhenti untuk urusan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah nasihat, itu bukti cinta, bukti sayang, dan itu bagian dari upaya meraih kesempurnaan iman. Begitu ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bab ke-22 babun nasihat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berisi 3 potongan ayat Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hujurat, Al-A'raf, dan juga 3 hadis Nabi yang pendek. Ad-dinun nasihah liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Begitu pula hadis tentang baiat atau janji setia sahabat untuk berbuat baik, di antaranya memberi nasihat baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di situ tadi ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim, memberi nasihat untuk semua umat Islam, dan terakhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita sebelum kita mencintai sesama muslim sebagaimana cinta kita kepada diri kita. Nah, salah satu buktinya adalah memberi nasihat, beramar ma'ruf nahi munkar. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang betul-betul memegang nasihat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertauhid dan berittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta istiqamah sampai akhir kehidupan kita meraih husnul khatimah. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, thayyib dan barakah, amal saleh yang diterima, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, putra-putri yang saleh dan salehah, diberi kita pemimpin yang saleh dan amanah, dan diberi kita kemudahan untuk melakukan beragam kegiatan dan amal saleh. Khususnya semoga Allah beri kita kemudahan melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat tarawih, ibadah zakat, salat dan semua kebaikan pada bulan Ramadan, dan semoga Allah menjadikan kita meraih pengampunan dosa dan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.